Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat The Real Muslim. Setelah kita mengetahui kisah akhir dari kaum Nabi Nuh yang mengenaskan, kali ini kita akan lanjut untuk mengenal salah satu kaum yang terkenal dalam sejarah Islam, hingga kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, Sobat. Bagaimana tidak, kaum ini terkenal dengan perawakannya yang besar atau si manusia raksasa. Kira-kira siapakah mereka? Dan nabi manakah yang diutus Allah untuk berdakwah ke sana? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, setelah kisahnya Nabi Nuh, kali ini kita akan membahas tentang Nabi Hud alaihissalam. Beliau merupakan nabi keempat yang berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan, Nabi Hud adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh. Sejak kecil, Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang baik, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, selalu bekerja keras, sangat bijaksana, dan ramah dalam bersosialisasi dengan kawan-kawannya. Nabi Hud alaihissalam tinggal di Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut yang berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut ini adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur, sehingga kaumnya pun hidup makmur dan nyaman. Mereka dilimpahi dengan ladang pertanian yang subur dan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Dan yang menarik lagi, mereka diberikan Allah tubuh yang besar dan kuat, sehingga sangat menguntungkan mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, mereka adalah kaum Ad, si manusia raksasa. Kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang zalim. Namun, dengan kenikmatan yang Allah berikan itu, bukannya mereka bersyukur, Sobat, tapi mereka malah menyembah berhala. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Syamut dan Al-Hattor. Sebab itulah Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam yang mana beliau dari suku mereka sendiri untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah dan menghindari perbuatan musyrik. Seperti yang tertera dalam surat Hud ayat 50, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada." Surat Quran Hud ayat 50. Dan juga dalam surat Hud ayat 52 Allah berfirman, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Surat Hud ayat 52. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan mereka tetap saja menyembah berhala. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Seperti yang tertera dalam surat Hud ayat 54. Mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Hud ayat 54. Akhirnya, karena kesombongan mereka dan sikap mereka yang selalu menolak ajakan Nabi Hud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan berupa kekeringan yang panjang. Di saat seperti itu, Nabi Hud alaihissalam meyakinkan kembali bahwa ini peringatan dari Allah, dan beliau terus menyuruh kaum Ad agar meninggalkan berhala dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam tidak didengar sama sekali oleh mereka. Malah mereka menantang Nabi Hud untuk mendatangkan azab jika ia adalah orang yang benar. Maka, seperti yang tertera dalam surat Al-A'raf ayat 70, Allah berfirman, mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Maka, apakah yang terjadi selanjutnya? Ya, akibat keras kepala mereka
yang tidak mau mendengarkan Nabi Hud, Allah pun murka dan menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mereka mengira bahwa awan tersebut adalah pertanda akan datangnya turun hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Nabi Hud alaihissalam memberikan peringatan bahwa awan tersebut bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk bahwa akan datangnya azab dari Allah kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah. Tetapi sekali lagi, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud tidak dihiraukan oleh mereka. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan mendatangkan angin topan secara dahsyat. Angin topan yang langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang melewatinya, seperti rumah, bangunan, berhala, dan semua harta benda lainnya milik kaum Ad. Dan ini terjadi selama 8 hari 7 malam, hingga dapat menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah ini diabadikan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Dari azab itulah Allah binasakan kaum Ad. Lalu bagaimanakah nasib Nabi Nuh dan para pengikutnya? Ya, mereka tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga Nabi Hud menghembuskan nafas terakhirnya di sana. 3 mukjizat Nabi Hud. 1. Atas izin Allah, Nabi Hud dapat menurunkan hujan, yang mana saat itu kaum Ad tengah dilanda musibah kekeringan yang hebat, sampai membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati lantaran kekeringan tersebut. 2. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah umur yang panjang, yaitu hingga usia 130 tahun. 3. Nabi Hud dan para pengikutnya selamat dari azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Ad. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Hud alaihissalam bahwasanya kita tidak boleh bersombong terhadap apa yang telah kita miliki saat ini, karena sesungguhnya ini semua adalah milik Allah dan Allah mampu mengambil semua yang kita miliki dalam sekejap mata. Tetaplah bersyukur dan ingat kepada Allah. Hindari kemusyrikan karena musyrik adalah dosa terbesar dalam Islam.